Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmawati dengan NPM 2226200084 dari kelas MJ7B. Kali ini saya akan memberikan pidato mengenai mental health dan fenomena mental health di generasi Z untuk memenuhi tugas mata kuliah, pengembangan karakter, dan kompetensi. Pada kesempatan ini, saya ingin mengajak kita semua untuk membahas suatu topik yang mungkin terdengar sederhana, namun sebenarnya memiliki dampak besar dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu mental health atau kesehatan mental. Kesehatan mental, khususnya di era modern ini, semakin menjadi perhatian karena banyak yang terus isu, terutama di kalangan generasi muda atau generasi Z, mengalami banyak tantangan mempengaruhi kesejahteraan mental mereka. Melalui pidato ini, saya akan menjelajahi apa itu kesehatan mental, faktor-faktor yang mempengaruhinya, dampaknya, serta bagaimana kita bisa menjaga kesehatan mental di tengah tekanan hidup sehari-hari. Kesehatan mental sendiri adalah kondisi yang melibatkan keseimbangan emosional, psikologis, dan sosial yang berperan dalam cara kita berpikir, merasa, dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Kesehatan mental mencakup kemampuan kita dalam mengelola stres, berinteraksi dengan orang lain, dan membuat keputusan yang baik. Sama seperti kesehatan fisik, kesehatan mental juga membutuhkan perhatian dan perawatan yang terus-menerus agar kita semua dapat menjalani hidup dengan produktif. Gangguan kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi dapat mempengaruhi keseharian kita jika tidak ditangani dengan baik, sehingga pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya kesehatan mental menjadi hal yang sangat penting bagi setiap individu. Sedangkan generasi Z adalah generasi yang lahir dari tahun 1997 dan 2012. Generasi Z adalah generasi pertama yang tumbuh bersama teknologi digital, sehingga sering disebut sebagai generasi digital atau generasi internet. Generasi Z ini memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan yang sebelumnya, terutama dalam hal cara berkomunikasi dan mengakses informasi. Generasi Z lebih terbuka kesehatan mental, namun mereka juga lebih rentan terhadap menjaga kesehatan mental. Berikut ini adalah alasan mengapa generasi Z lebih terbuka tentang kesehatan mental. Beberapa faktor yang berkontribusi pada fenomena ini antara lain tekanan akademis dan karir yang tinggi, serta sebagai tantangan sosial lainnya yang muncul di era modern. Dan dalam data statistik menunjukkan bahwa yang pertama itu, menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, lebih dari 280 juta orang di seluruh dunia mengalami depresi, di mana depresi ini adalah salah satu gangguan kesehatan mental yang paling umum dan memiliki peningkatan yang signifikan pada generasi Z. Yang kedua, yaitu menurut data dari American Psychology Association menunjukkan bahwa sekitar 91% dari generasi Z di Amerika Serikat melaporkan mengalami gejala fisik atau emosional akibat stres yang termasuk kecemasan dan signifikan. Dan yang ketiga, yaitu menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO melaporkan bahwa bunuh diri merupakan salah satu dari 3 penyebab alasan kematian. Mengapa? Karena pada usia 15 sampai 29 tahun di seluruh dunia, termasuk Indonesia, angka bunuh diri pada kelompok usia ini terus meningkat, terutama sejak masa pandemi. Data-data ini menunjukkan bagaimana seriusnya masalah kesehatan mental pada era modern, terutama pada generasi Z. Mental health dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari dalam diri seseorang maupun lingkungan sekitarnya. Seperti yang pertama itu dalam faktor biologis, di mana genetik, ketidakseimbangan kimia di otak, dan gangguan pada sistem saraf dapat berkontribusi pada gangguan kesehatan mental atau mental health. Yang kedua, yaitu dalam faktor psikologis, di mana pengalaman trauma, pola pikir negatif, dan rendahnya kemampuan untuk mengelola stres dapat menjadi pemicu gangguan mental sendiri. Dan yang ketiga, yaitu faktor sosial dan lingkungan, di mana tekanan sosial, masalah dalam hubungan interpersonal, kesulitan ekonomi, dan solusi sosial adalah beberapa faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kesehatan mental atau mental health dari seseorang. Untuk menghadapi tantangan kesehatan mental pada generasi Z, ada beberapa langkah yang dapat kita ambil untuk mendukung mereka agar dapat mengelola stres, kecemasan, dan tantangan emosional lainnya. Yang pertama, yaitu pendidikan dan kesadaran tentang
mental, di mana penting untuk memberikan pendidikan sejak dini tentang kesehatan mental, membantu mereka memahami perasaan mereka, dan mengurangi stigma terkait masalah mental. Kesadaran yang lebih tinggi tentang tanda-tanda gangguan mental akan memudahkan mereka untuk mencari bantuan lebih awal. Dan yang kedua, mendukung pengelolaan media sosial yang kuat, karena generasi Z ini tumbuh dengan media sosial. Sangat penting untuk mengajarkan cara menggunakan media sosial dengan bijak agar tidak disalahgunakan. Mendorong mereka untuk memfilter konten yang dapat memicu kecemasan dan membatasi waktu di platform digital dapat membantu mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh perbandingan sosial. Yang ketiga, yaitu membangun dukungan sosial yang kuat, di mana memiliki jaringan dukungan yang baik seperti teman, keluarga, atau mentor sangat penting. Karena ini dapat mendorong generasi Z untuk berbicara terbuka tentang perasaan mereka dan memberikan tempat yang nyaman untuk berbagi, dapat mengurangi perasaan kesepian atau terisolasi. Yang keempat, yaitu mengembangkan keterampilan mengelola stres, di mana teknik relaksasi seperti meditasi, pernapasan dalam, atau olahraga yang teratur dapat membantu mengurangi stres. Dengan itu, mengajarkan mereka keterampilan pengelolaan emosi dan cara menghadapi situasi dengan penuh tekanan akan membantu mereka lebih tangguh dalam menghadapi tantangan hidup. Yang kelima, yaitu akses ke layanan kesehatan mental, di mana menyediakan akses yang mudah dan terjangkau ke layanan konseling dan terapi penting untuk mendukung kesehatan mental mereka. Di mana generasi Z ini harus merasa bahwa mencari bantuan adalah hal yang normal dan dapat membantu mereka untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Yang kelima, yaitu mendorong mindset positif, di mana mengajarkan generasi Z untuk mengembangkan growth mindset atau pola pikir yang berkembang, yang membantu mereka melihat tantangan sebagai kesempatan untuk belajar, bukan sebagai kegagalan. Ini akan membantu mereka lebih resilient dalam menghadapi masalah yang muncul. Dengan pendekatan yang mendalam dan peduli, kita dapat membantu generasi Z mengelola kesehatan mental mereka dengan baik dan menciptakan lingkungan yang mendukung kesejahteraan mereka sendiri. Selanjutnya yaitu cara mengatasi kesehatan mental. Menjaga kesehatan mental sangat penting untuk kesejahteraan secara keseluruhan. Mengapa? Berikut ini ada beberapa cara yang dapat membantu menjaga kesehatan mental. Yang pertama, yaitu jaga keseimbangan emosi, di mana seseorang harus mengenali perasaan sendiri dan belajar untuk mengelolanya. Tekniknya seperti meditasi, mindfulness, atau bahkan sekedar mengambil waktu sejenak untuk menarik napas dalam-dalam dapat membantu menenangkan pikiran kita sendiri. Yang kedua, yaitu berolahraga secara teratur, di mana olahraga ini tidak hanya bermanfaat untuk fisik, tetapi juga untuk kesehatan mental. Aktivitas fisik dapat merangsang pelepasan endorfin, di mana yang dapat meningkatkan suasana hati dan mengurangi stres. Yang ketiga, yaitu tidur yang cukup. Kualitas tidur yang baik sangat penting untuk kesehatan. Mengapa? Karena tidur yang cukup dapat membantu otak berfungsi dengan baik dan mengurangi kecemasan serta depresi. Yang keempat, yaitu makan dengan sehat. Makanan yang sehat dan seimbang dapat mempengaruhi mood dan energi. Nutrisi yang baik mendukung otak dan tubuh berfungsi dengan baik secara optimal. Yang kelima, yaitu bangun jaringan sosial yang positif. Hubungan sosial yang mendukung dan positif bisa menjadi sumber besar untuk menjaga kesehatan mental. Cobalah untuk menghabiskan waktu dengan orang yang mendukung Anda dan berbicara dengan mereka jika merasa tertekan. Yang keenam, yaitu mengelola stres, di mana seseorang belajar untuk mengelola stres dengan baik. Ini adalah kunci untuk menjaga kesehatan mental mereka. Tekniknya seperti pernapasan dalam, yoga, atau bahkan hobi yang menenangkan mereka untuk bisa membantu, sepertinya memasak ataupun olahraga. Yang ketujuh, yaitu cari bantuan profesional. Jika seseorang merasa terlalu terbebani atau terjebak dalam perasaan negatif, berbicara dengan seseorang profesional seperti psikolog atau konselor yang sangat membantu mereka. Dan yang kedelapan, yaitu memberi waktu untuk diri sendiri. Karena seperti memberi waktu untuk diri sendiri ini meluangkan waktu untuk melakukan
seseorang nikmati, entah itu membaca, berlibur, atau mengejar hobi. Ini bisa memberikan ketenangan dan mengurangi tekanan dari tubuh seseorang. Dan yang terakhir, yaitu jangan takut untuk mengatakan tidak. Mengapa? Mengelola beban pekerjaan atau tanggung jawab sosial juga sangat penting untuk menjaga kesehatan mental. Tidak perlu merasa bersalah atau menetapkan batasan. Menjaga kesehatan mental adalah yang berkelanjutan dan memerlukan perhatian yang sama seperti menjaga kesehatan fisik. Mari kita ciptakan lingkungan yang mendukung, terbuka, dan bebas stigma agar setiap orang merasa nyaman dan berbicara masalah kesehatan mental mereka. Kesehatan mental ini adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan kesadaran, pendidikan, dan dukungan sosial yang kuat, kita dapat mengurangi stigma dan membantu setiap individu menjalani hidup yang lebih sehat dan bahagia. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai mental health dan fenomena mental health pada generasi Z atau generasi muda. Mohon maaf jika terdapat salah kata baik disengaja maupun tidak sengaja. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.